Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darin amin. Wal maqalah saniyah, makalah yang kedua daripada bab yang sumani, bab yang ke-8. Qala berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sama niatu asya'a utawi 8 beberapa macam, hunna utawi sama niatu asya' zinatus samaniyah itu menjadi perhiasannya 8 sama asya'. Zinatus samaniyati asya'a menjadi perhiasannya 8 beberapa macam. Yang pertama adalah al-afafu zinatul faqri. Al-afafu utai menjaga diri daripada meminta-minta, bi fathil ain, dengan fathahnya ain. Al-imtina artinya mencegah diri, anil mas'alati daripada minta-minta, itu adalah zinatul faqri. Itu adalah menjadi perhiasannya orang-orang yang fakir. Dan orang fakir tapi bisa menjaga diri untuk tidak minta-minta, itu adalah salah satu perhiasannya. Ruwaya diriwayatkan apa hadis anasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru, utawi peparing atau pemberiannya Allah kepada orang-orang yang beriman fid dunya, di dalam dunia, itu adalah al-faqru, itu adalah fakir. Ruwaya meriwayatkan hukum hadis siapa ad-Dailami man-Dailami. Wasyukru yang kedua kata Abu Bakar Siddiq, wasyukru utawi sifat syukur, zinatul ni'mah, itu adalah menjadi perhiasan daripada nikmat-nikmat daripada Allah. Nikmat Allah itu tidak bisa terhitung, tapi yang penting adalah bagaimana dirinya bersyukur. Keadaan apapun juga itu bersyukur, disyukuri. Wahwa utawi sifat syukur itu sababun, itu menjadi sabab li'ibqa'in ni'am, pada tetapnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Jadi kalau disyukuri, punya segini syukur, punya begini syukur, itu justru menjadikan sebab tetapnya kenikmatan-kenikmatan itu diberikan kepada orang itu, al-maujudah, yang ada. Wa wasilatun, dan menjadi perantara ila husulin ni'am al-mafqud, pada berhasilnya berbagai kenikmatan-kenikmatan yang belum ada, yang belum ada. Jadi orang bersyukur itu bisa menyebabkan nikmat yang sudah ada diberikan kokoh, diberikan penjagaan oleh Allah, dan akan menjadikan perantara untuk menghasilkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang belum didapatkannya. Wasabru tawi sifat sabar itu zinatul bala, itu adalah menjadi perhiasannya daripada balak-balak dan musibah itu. Ruwaya diriwayatkan apa hadis dari Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau sesungguhnya Nabi qala, bersabda sahabat Nabi, as-sabru utawi sabar, sitrun, itu menjadi penutup minal kurub, daripada berbagai kesusahan-kesusahan. Wa aunun, dan menjadi pertolongan alal khutub, atas berbagai macam kesusahan-kesusahan atau perkara-perkara yang repot, yang ruwet, perkara-perkara yang angel didapatkan, yang susah didapatkannya. Waqala, dan berkata siapa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, as-sabru utawi sifat sabar itu matiyatun, itu adalah suatu kendaraan. La takbu, jangan sampai terjungkal. La takbu, yang tidak terjungkal siapa kamu semuanya. Wal qanaatu utawi sifat menerima, sabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saifun, itu suatu pedang, layan bu, yang tidak ada tumpulnya. Jadi orang yang qanaah itu adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Wa tawadu, dan utawi sifat tawadu zinatul hasab. Tawadu, sifat tawadu itu adalah menjadi perhiasannya daripada orang-orang yang mempunyai kedudukan, orang-orang yang punya tedak turun, atau orang-orang yang mempunyai kedudukan karena keturunan. Bahwa utawi tawadhu itu perkara ya'uddu, yang menghitung. Bahwa utawi hasab itu
ma perkara ya'uddu yang menghitung kepada ma siapal insanu manusia min mafakhiri abai daripada kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan bapak-bapaknya orang itu. Tahu kamu saya ini siapa? Bapakku orang hebat, bapakku seorang pejabat, bapakku seorang pangeran, bapakku seorang nabi. Itu adalah orang yang tawadhu, itu harus bisa menjaga itu. Tidak usah sombong-sombong, tidak usah sombong-sombong, ya. Tidak usah sombong-sombong punya darah keturunan apa. Katanya orang punya darah keturunan biru. Masa ada keturunan darahnya biru? Ada orang mengatakan begitu, ya. Punya darah biru, darah derajat yang tinggi. Apa artinya kok sombong-sombongin itu darah itu? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah, orang kalau kamu bersyukur, syukur atas karya kamu, kebaikan kamu. Jangan bangga-banggakan orang tua kamu, nenek moyang kamu, gitu loh. Min manaqibi nafsihi, atau daripada manaqib itu adalah biografi atau ya sifat daripada kebagusan-kebagusan dirinya sendiri. Min dini, daripada agamanya orang itu, wa mali, hartanya orang itu, wajudi, dan dermawannya orang itu, wasajati, dan keberaniannya orang itu adalah bentuk daripada menyombongkan. Jadi orang tawadhu itu tidak usah terlalu menyombongkan, saya ini adalah yang saya ini yang punya karya ini dan itu, saya ini adalah mengajarkan agama ini dan itu, saya ini adalah yang punya kedermawan ini, saya ini adalah sang pemberani, umpamanya seperti itu. Tawadhu tidak usah seperti itu. Famin amarati tawadhu, dan daripada tanda-tandanya tawadhu itu hubbul humul. Tanda-tandanya orang tawadhu itu adalah senang dengan menyamarkan diri. Humul itu menyamarkan diri, tidak usah terlalu sombong-sombong dengan sikap, perilaku, perpakaian dan sebagainya. Wa qubul haqi, dan menerima kebenaran miman daripada seseorang yang datang wihi dengan man min syarifin, daripada orang yang mulia, audi, atau orang yang rendah. Orang yang rendah, sifat daripada sifat tawadhu itu menerima suatu kebenaran yang datangnya dari orang syarif atau orang yang wadi. Wal hilmu, dan utai sifat hilm atau aris atau sifat santun, zinatul ilm, itu adalah menjadi perhiasannya ilmu. Jadi orang yang alim harusnya lebih santun, ya, lebih santun. Diriwayatkan hadis nusungnya Nabi. Kalamat madoni, kalamat itu mendebat. Rasulullah pada utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat jariyah, seorang perempuan, minas sabi, daripada perempuan yang diboyong, artinya wanita yang menjadi diboyong atau rampasan perang. Maka berkatalah kepada perempuan itu, man anti, siapa ente? Siapa kamu jariyah? Maka berkata si jariyah, bintur rojul, saya adalah anaknya seorang laki-laki, al-jawad, yang sangat dermawan, Hatim, yaitu saya anaknya Hatim. Jadi dia itu mau menyombongkan. Jadi ditanya, kamu siapa namanya? Mestinya namanya Siti atau siapa begitu. Enggak, saya ini, tahukah kamu, saya ini adalah anaknya laki-laki yang sangat dermawan, yang hebat, itu yang namanya Hatim. Itu namanya adalah kesombongan. Maka bersabda Nabi SAW, irhamu, sayangilah kamu sama aziza qaumin, orang-orang mulianya kaum, zalla, yang menjadi hina, ternyata menjadi rampasan perang. Irhamu, sayangilah kamu semuanya ghanian, pada orang kaya, iftaqara, yang jadi fakir. Siapa ghani? Oh, dulu kaya raya jatuh fakir. Irhamu, menyayangilah kamu semuanya aliman, pada orang alim, doa bainal juhal, doa yang doa yang tersia-siakan dirinya, bainal juhal, di antara orang bodoh. Kasihan ada orang alim tapi tersia-siakan di antara orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak seneng ngaji, orang-orang yang bahlul itu. Watadzallul, dan utawi
menampakkan kehinaan, menampakkan rendah diri, menampakkan kesederhanaan atau kehinaan. Zinatul muta'allim itu menjadi perhiasannya orang yang belajar. Jadi menampakkan kerendahan, menampakkan kehinaan. Itu zinatul muta'allim, itu perhiasannya orang-orang yang sedang belajar. Kalau orang belajar tidak usah sombong-sombong, tidak usah berpakaian wah mewah-mewah, sederhana-sederhana saja. Perhatikan ya. Diriwayatkan apa hadis anasungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Nabi, man barang siapa kharaja keluar siapa man, yuridu yang menghendaki siapa man ilman pada ilmu, yata'allam yang belajar siapa orang kepada ilmu, fataha maka akan membuka siapa Allah lahu pada orang baban pada pintu ilal jannah pada surga. Wa farasat dan menggelar lahu pagiman al malaikat atau siapa malaikat aknafaha pada sayap-sayapnya malaikat. Wa sallat dan mendoakan turunnya rahmat ta'zim alaihi atas man siapa malaikatus samawat, malaikat-malaikat yang di langit, wa hitanul bahar dan ikan-ikan yang ada di laut. Meriwayatkan kepada hadis Abu Ya'la wa tarkul minnah dan utawi meninggalkan mengungkit-ungkit, minnah itu undat-undat, mengungkit-ungkit. Tarku ti'dadis sona'i artinya adalah meninggalkan menghitung-hitung daripada pekerjaan-pekerjaan. Zinatul ihsan itu adalah perhiasannya kebaikan. Jadi tinggalkan itu adalah orang-orang yang meninggalkan daripada membicarakan hal-hal yang apa itu perilaku-perilaku yang sudah terjadi. Bahasanya ngundat-ngundat itu menghitung ini pekerjaan-pekerjaan, itu adalah zinatul ihsan, adalah perhiasan daripada sifat ihsan, sifat baik. Fi'lul hasan artinya pekerjaan kebaikan. Wal khusu dan utai khusu wa huwa al khauf ad-daim, rasa takut yang terus-menerus fil qalbi di dalam hati kepada Allah. Zinatus salat itu menjadi perhiasannya salat. Semoga bermanfaat untuk Allah kemajuin. Kita ngaji di masjidnya Syekh apa itu saya apa itu Sunan Kudus, Syekh apa itu Ja'far Shadiq. Semoga kita semuanya wa ahlan dzurriatan wa hadirin ini dapat berkahnya asrornya Mbah Sunan Kudus dan seluruh wali-wali yang dimakamkan di tempat ini. Semoga kita semuanya anak turun kita menjadi orang-orang, menjadi ahlul ilmi wa khair wa la taj'al waqtu wa la lahum sahha wa la fasalam al baraka fi din wa dunaka qabul. Al-Fatihah.